mulai berontak ini karena kita pelan-pelan tangkap. Panen nira lontar itu memang dalam satu hari 2 kali panen. Pokoknya habis diambil itu langsung diproses, karena kalau tidak rasa niranya itu jadi asam. Memang benar ya, whale shark itu dibilang sebagai the gentle giant karena bentuknya besar tapi dia itu ramah dan baik banget. Indonesia tercatat sebagai negara dengan kekayaan flora dan fauna yang sangat tinggi. Namun, data ini disusul dengan jumlah konflik buaya dan manusia yang cukup mengkhawatirkan. Sekarang saya bersama unit penanganan satwa BBKSDA NTT. Sekarang kita mau langsung menuju ke lokasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tingginya intensitas hujan saat cuaca ekstrim membuat sungai Noemuke rentan terhadap banjir. Buaya yang terbawa arus sering terjebak di genangan air kecil saat air mulai surut. Nah, ini kita sudah sampai di lokasinya, tepatnya di Kecamatan Amanuban Selatan. Memang sudah ada 3 titik yang dipasang perangkap buaya. Nah, ini saya mau mengecek salah satunya. Nah, itu di titik yang ketiga, kita mendapatkan targetnya. Ayo Pak, kabur lagi. Nah, itu dia, buayanya sudah terperangkap. Dari ketiga jerat yang dipasang, hanya 1 yang berhasil membuktikan efektivitasnya. Buaya berhasil menyelinap. Dengan menenggelamkan badannya, dia semakin bergerak ke pinggir. Ya, buayanya mulai berontak ini karena kita pelan-pelan tangkap. Berat. Nah, ini bagian matanya sengaja ditutup supaya buaya tidak melihat ke arah manapun, sehingga kita lebih mudah untuk menangkapnya. Buaya mulai melemah ketika matanya ditutup. Mereka kehilangan kemampuan untuk melihat ancaman atau mangsa di sekitarnya. Rahang merupakan salah satu pertahanan diri yang utama karena memiliki otot yang sangat kuat. Nah, kalau sudah seperti ini, udah posisi buaya diduduki, kita akan melepas tali-talinya, lalu dikunci mulutnya menggunakan lakban ini. Karena buaya ini memang termasuk satwa yang dilindungi, makanya cara penangkapannya itu semua aman. Tidak boleh sampai buayanya itu mati atau melukai buaya. Reptil ini berperan penting dalam ekosistem sebagai predator puncak dan membantu menjaga keseimbangan populasi hewan lain. Nah, ini akhirnya buayanya sudah tertangkap, sudah diamankan juga. Dan habis ini buayanya akan langsung dibawa ke tempat penampungan satwa sementara di BBKSDA NTT. Memang banyak pesan juga untuk masyarakat ya untuk tetap berhati-hati di wilayah yang rawan konflik buaya. Karena dirasa masih banyak buaya yang mengintai, tim unit penanganan satwa masih terus aktif melakukan penangkapan buaya. 3 hari sekali mereka melakukan pengecekan dan pemasangan jerat dengan teliti, memastikan bahwa semua perangkat berfungsi dengan baik untuk menangkap satwa liar di daerah ini.
Dalam proses evakuasi satwa seperti buaya memang membutuhkan cara-cara yang bisa dibilang aman. Cara kerjanya itu nanti ketika ada buaya yang lewat, masuk untuk memakan umpan yang kita sediakan ini. Jadi ketika dia makan otomatis dia akan bergerak dan ini akan mengunci dengan sendirinya. Nah, pemasangan snare bite membutuhkan pohon yang kuat sebagai titik tumpu yang mampu menahan tarikan dan beban buaya yang terjebak. Pulau Rote yang terletak di bagian selatan Indonesia memiliki keindahan laut yang beragam. Tak hanya menjadi surga bagi penyelam, namun di dalamnya terdapat sumber daya laut yang melimpah sebagai sumber mata pencaharian dan tradisi nelayan lokal. layaknya masyarakat pesisir, laut sudah menjadi sumber mata pencarian mereka. Seperti yang mau saya cari sekarang, yaitu telutai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udang ronggeng merupakan krustasea dari ordo Stomatopoda. Si bongkok ini memang terkenal punya rasa yang lezat, sehingga banyak yang memburunya untuk dikonsumsi. Untuk mendapatkan udang ronggeng, ini menggunakan perangkap seperti ini dan menggunakan umpan ikan basah. Jadi ketika ditaruh di lubang, nanti udangnya akan naik untuk makan umpan dan dia akan terperangkap atau terjerat di sini. Indera penciuman yang berada di tepi cangkang sangat tajam, membuat mereka bisa mendeteksi bau makanan dari jarak jauh. Kemampuan ini membantu mereka mencari umpan dan mengenali lingkungan sekitar. Sulit sekali mencari lubang udang ronggeng. Memang benar-benar harus jeli. Tapi untungnya 4 perangkap sudah terpasang semuanya. Jadi tinggal kita tunggu aja kurang lebih selama 30 menit. Nanti abis itu baru dicek lagi satu persatu perangkapnya. Semoga dapat banyak. Udang mantis ini merupakan makhluk nokturnal dan hanya akan keluar dari sarang saat malam hari. Untuk menangkapnya di siang hari, nelayan memasang umpan agar krustasea tersebut keluar dari tempat persembunyiannya. Salah satu dari kami melihat jerat bergerak. Tanda perangkap berhasil mendapatkan mangsa. Wah, dapat! Telutai atau udang ronggeng. Tuh, lihat. Dapat ukurannya besar sekali. Udang ronggeng memiliki senjata yang tajam berupa duri kecil terletak pada antena dan kaki mereka. Duri ini membantu mereka untuk mempertahankan diri dari predator dan bisa digunakan saat mereka menggali atau bergerak di dasar laut. Ini benar-benar harus hati-hati karena bagian capit di depan ini tajam sekali seperti pisau. Dan matanya udang ronggeng itu bisa melihat 360 derajat sehingga dia tuh sebenarnya paham akan serangan di sekitarnya. Tapi karena kita pakai perangkap, jadi sudah aman, tidak akan kemana-mana dia. Masih ada 3 perangkap lainnya yang harus segera diperiksa. Bawa ke pinggir kali ya. Ayo kakak. Banyak yang menggambarkan rasa udang ronggeng sebagai perpaduan antara manis dan gurih dengan sedikit sentuhan rasa laut yang khas. Setelah berganti baju, saya tak sabar untuk segera membuktikannya. Kalau saya biasa makan udang itu gurih. Nah, bagi masyarakat Rote
biasa memakan udang itu dengan rasa yang manis. Makanya udang ini akan langsung direbus menggunakan gula. Ini airnya sudah mendidih, udah dicampur dengan gula, tinggal dimasukin udangnya. Dari tadi saya penasaran, kalau makan udang tapi kuahnya itu manis tuh kira-kira rasanya seperti apa? Udang ronggeng mengandung banyak protein. Jika terlalu lama terkena panas, protein ini akan mengeras dan membuat tekstur dagingnya menjadi keras dan kering. Kalau airnya sudah mendidih, tinggal nunggu 1-2 menit saja udangnya matang. Walaupun secara ukuran besar seperti lobster, tapi ternyata dagingnya itu lebih sedikit justru dibanding lobster. Padahal cangkangnya itu tipis ya. Kirain dagingnya akan lebih tebal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Panen nira lontar itu memang dalam 1 hari 2 kali panen. Pokoknya habis diambil itu langsung diproses. Karena kalau tidak, rasa niranya itu jadi asam.